Selamat pagi rekan-rekan. Ya, kita akan memulai kelas persiapan kita hari ini, yang judulnya adalah tawaran yang berbatas waktu ya. Jadi ini adalah satu judul penting ya. Mungkin pada semalam kalau kita datang, rata-rata kita datang ya. Saya kira itu ada banyak masukan bagi kita untuk KP kita ini ya. Itu adalah sesuatu yang tentang bagaimana kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang ya. Itu ada dua hal yang menyambung gitu ya. Oke, sebelum kita mendengarkan KP ini mendengarkan KP ini ya, dan kita akan masuk dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami berterima kasih ya Bapa. Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar, dan juga karena anugerah Tuhan kami boleh mengajar murid-murid kami. Tapi terlebih dahulu ya Tuhan, Engkau persiapkan kami agar kami betul-betul Tuhan boleh mengajarkan sesuai kehendak-Mu dan sesuai hati-Mu. Kami mau menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah rekan-rekan, seperti saya katakan bahwa kita akan mempelajari untuk pelajaran yang akan kita ajarkan pada minggu yang akan datang, yaitu tawaran yang terbatas waktunya ya. Dan seperti kita ketahui bahwa pelajaran minggu depan itu akan kita ambil dari Lukas pasal 12, pasal 13, dan pasal 14. Jadi ada 3 pasal yang kalau kita akan katakan itu akan cukup panjang gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa menyingkatnya. Nah, poin utama pelajaran pada minggu yang akan datang itu berbicara mengenai walaupun gratis atau free, anugerah keselamatan memiliki batas waktu kadaluarsa. Ya, jadi seperti obat ada kadaluarsanya. Ya, maka hidup kita atau anugerah itu ada kadaluarsanya. Jadi mungkin ini pelajaran minggu depan ingin mengingatkan murid-murid kita jangan bermain-main dengan waktu yang ada gitu ya. Kira-kira gitu ya intinya ya. Nah teman-teman, kita tahu bahwa setelah kita mengajarkan murid-murid kita, maka ada beberapa tujuan yang kita ingin capai. Ya, kita berharap setelah pembelajaran murid dapat menceritakan perumpamaan. Sebenarnya ada 3 perumpamaan di sana, pohon ara, yaitu tamu pesta yang akan masuk, dan perjamuan pestanya itu. Ya, ada 3 perumpamaan. Kalau di dalam judul Suami Yesus saya lihat itu dia tulis cuman tamu pesta dan perjamuan, pohon ara dan tamu pesta gitu aja ya. Tapi mungkin dia anggap sama ya, perjamuan pesta dengan tamu pesta. Yang kedua, kita ingin menjelaskan tema umum perumpamaan. Ya, jadi ketiga perumpamaan itu kita akan coba jelaskan maksud dan tujuannya. Dan yang ketiga adalah membuat persamaan perumpamaan dalam hidup masa kini. Ya, kalau langsung lihat di dalam tujuan di buku Suami Yesus itu ditulis adalah paralel kontemporer ya. Jadi saya berasa kalau saya ngomong gitu agak susah dimengerti apa itu maksudnya ya. Maka saya coba cari kamus di Google. Ya, maka saya melihat paralel itu adalah sesuatu yang kita coba bawa ke dalam kehidupan kita. Dan kontemporer itu adalah hal-hal yang berbau masa kini ya, sesuatu yang masa kini. Jadi saya membuat tujuannya adalah membuat persamaan perumpamaan dalam hidup kita masa kini. Jadi perumpamaan itu kita terapkan dalam kehidupan kita masa kini. Kira-kira gitu ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau kritik di bagian sini boleh kita perbaiki kalau ada yang keliru. Yang keempat ya masukkan. Ya kritik juga tidak apa ya. Tidak ada sesuatu kritik yang salah ya. Yang keempat, mengevaluasi status pohon ara dan tamu pestanya. Lagi-lagi dia tulis cuma 2 ya, ada 3 ya. Mengevaluasi status sebagai pohon ara dan tamu pesta.
Nah teman-teman, sebelum kita masuk pelajaran, maka saya ingin memberikan sebuah video singkat ya. Dulu saya suka sekali waktu masih kecil diberi satu mainan ya yang dari pasir, dan mungkin saya ini tipe orang pengamat gitu ya. Jadi kalau dapat mainan yang saya amatin gitu, saya suka sekali ya. Jadi waktu kecil saya dikasih satu pasir yang berwarna, itu kalau dibalik dia turun, saya lihat terus gitu ya. Nah hari ini kebetulan ya kita akan belajar tentang hal yang berhubungan dengan waktu gitu ya. Nah ini adalah jam pasir ya, saya akan putarkan. Nanti setelah selesai video ini saya akan menanyakan ya di dalam benak, mungkin sudah tahu ya, saya sudah set PPT ya. Sebenarnya saya dari malam ragu-ragu mau share atau enggak gitu ya. Saya berharap ya setelah video ini kita bisa memberikan kira-kira gambaran kita mengenai, sepertinya tidak ada apa-apa ya, tapi kalau kita mau renungkan ada sesuatu yang menarik dari video ini. Pasir turun saja ya teman-teman. Zaman dulu ya, jam pasir istilahnya ini dipakai untuk menentukan waktu. Tentu saja jam pasir ini akan sangat ditentukan oleh berapa besar penampangnya dan berapa sempit dia punya keluar ke bawahnya gitu ya. Dan biasanya orang membuatnya itu 1 jam. Jadi dia balik 24 kali satu hari berarti ya. Biasa orang buat untuk waktu yang 1 jam. Nah, coba teman-teman, ini meskipun hanya melihat pasir turun, ya, tapi kalau kita amati, itu ada hal-hal yang menarik yang bisa kita pikirkan mengenai jam pasir ini, ya. Nah, ini gambar jam pasir. Nah, ini lebih cantik ya. Sudah turun pasirnya bisa jadi istana gitu ya. Yang tadi lebih cantik. Ya, nah teman-teman, kalau kita lihat jam pasir ini ada dua wadah. Kita sebutlah itu botol gitu ya, 2 botol ya yang saling berhubungan. Nah, kita katakan saja botol yang atas itu adalah fana namanya. Ya. Kemudian botol bawah kita kasih nama abadi. Ya, teman-teman. Nah, jika kita lihat di botol pertama, apa yang bisa kita ceritakan di dalam botol yang pertama ini? Botol sama mirip botol. Iya. Iya, yang pertama yang kita lihat bahwa pasti dia ada gerakan. Kenapa? Karena dia turun ke bawah. Aku disuruh tengok botolnya loh, Bang. Ya, di botol pertama deh. Keseluruhannya ya. Di botol pertama. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat bahwa botol itu bergerak. Ya, kalau kita mengatakan bahwa kita ini itu kalau botol yang pasir tidak banyak protes. Pasir pasirnya bergerak ya. Pasirnya bergerak, pasti bergerak. Kenapa bergerak? Karena dia turun ke bawah ya. Jadi kita lihat karena dia bergerak ya, sesuatu yang bergerak itu biasa kita akan sebut dia sebagai hidup. Kalau kita coba menjadikan itu sebagai umpamanya ya, karena tidak ada makhluk yang hidup itu tidak bergerak ya, pasti dia bergerak. Biasanya kalau dia diem kita takut dia itu mati dia ya. Jadi bergerak itu identik dengan masalah hidup.
Nah, jika kita lihat sebelum dia turun ke bawah, ya, maka pasir itu masih ada di sana. Pernahkah kita berpikir kalau pasir itu masih ada di sana, maka kita masih melihat ada kesempatan rekan-rekan. Ya, jadi hidup kalau pasir masih di atas masih ada kesempatan. Dan yang terakhir dari pasir itu adalah kalau dia sudah turun ke bawah semuanya, ya, maka dia disebut habis pasirnya. Nah, kalau kita mengumpamakan dalam hidup kita ini, habis adalah sebuah kematian. Ya, jadi bergerak berarti kita hidup di dalam dunia ini, kemudian di dalam kesempatan hidup itu kita ada kesempatan, dan jika itu sudah berlalu maka kita menghadapi kematian. Ya, itu dunia yang fana, teman-teman. Ya, nah kita cerita botol kedua. Ini namanya botol abadi. Ya, ini namanya botol abadi. Sama ya teman-teman, waktu pasir itu turun maka dia menyusun formasi di sana sehingga bentuknya seperti bisa susun sendiri, ada seperti istana. Ya, dia bergerak ya, tapi bergeraknya itu tidak akan turun lagi. Ya, teman-teman jika amati, dia bergerak dan dia tidak akan turun lagi. Ya, tetap bergerak ya. Jadi geraknya ini sudah tetap, tidak akan menjadi lama-lama habis begitu. Maka kita katakan juga kalau dia bergerak maka tetap itu sebagai sesuatu yang hidup. Ya, tapi beda hidupnya yang di fana ini, hidup yang menuju kepada kehabisan atau kematian. Sedangkan yang bergerak di bawah itu sudah pada satu sudah tetap gitu ya. Dia jatuh ke bawah dan dia pasirnya akan tetap. Meskipun dia bergerak gitu ya. Nah, setelah tetap maka dia stay di sana. Dia tidak akan turun lagi. Ya, kita katakan stay ini sebagai sesuatu yang sudah tidak berubah, atau kalau di dalam dalam hubungan kita sebagai orang Kristen itu kekal ya, sudah tidak berubah lagi. Nah, ini satu gambaran yang bisa saya pikirkan waktu saya mencoba mengamati jam pasir turun. Ya, jangan dibalik lagi. Cukup sekali saja ya. Kalau kamu bolak-balik itu urusan kamu. Saya kan cerita sekali saja. Oke, teman-teman ya. Nah, ini adalah ilustrasi kita mengenai jam pasir. Teman-teman, ada sesuatu yang penting di botol fana itu. Ada sesuatu yang penting, dan itu adalah kesempatan. Kalau hidup sesuatu yang sudah biasa, kalau mati sudah sesuatu yang sudah biasa, sudah ditentuin begitu ya. Tapi di tengah-tengah antara hidup dan mati itu ada kesempatan. Nah, itu begitu penting ya. Maka kita hari ini perlu membicarakan mengenai kesempatan tersebut. Nah, kalau kita berbicara kesempatan, lause-lause, pernah tidak kita mendengar kata ini? Pernah tidak dengar tentang kesempatan kedua? Pernah ya? Kita pernah mendengar kesempatan kedua. Ya, mungkin murid-murid kita boleh tanya, apakah kalian pernah mendapat kesempatan kedua? Itu pertanyaan yang pertama. Jadi mintalah murid untuk menjawabnya. Atau kemudian yang kedua adalah, pernahkah kalian diberi kesempatan yang kedua? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, kalian harus ingat, tidak selalu kesempatan kedua kita peroleh. Ya, dalam hidup kita ada suatu ketika kita sudah tidak akan mendapat kesempatan lagi. Karena itu kalau kita ada kesempatan, jangan menunggu kesempatan kedua ya. Usahakan kalau kita bisa ada kesempatan, maka kita lakukan itu sekarang. Ya, jadi kalau kita berbicara pernahkah kalian memperoleh kesempatan pernah ya, setidak-tidaknya kalian bisa memberi contoh waktu mereka ujian nilainya rendah, sekolah memberi kesempatan yang kedua. Itu apa namanya? Remedial. Zaman dulu Ya. Jadi mereka memperoleh kesempatan kedua. Ya, tapi sering-sering rendah terus dia punya nilai ya, tidak kesempatan ya, akhirnya tidak lulus gitu ya. Jadi itu kita memperoleh kesempatan, dan kita memberi kesempatan itu juga sering ya, kita pada seseorang yang mungkin karena kita tidak suka, kemudian dia minjam tidak kembali gitu ya.
Tapi suatu ketika dia pinjam lagi dan kita kasih lagi. Ya, sebenarnya waktu itu kita disebut memberikan kesempatan kedua. Ya, jadi hidup ini, ya, antara hidup kita itu ada kesempatan di dalamnya. Ya, teman-teman, ini gambar tidak ada kata-katanya, cuma hanya ada begitu saja. Tapi saya ingin kasih tahu satu lembar ini itu berbicara kamu mendapat kesempatan, kamu diberi kesempatan, dan tidak selalu ada kesempatan. Ini bisa kita terangkan ke murid begitu, teman-teman. Nah, penting sekali bagi kita menilai kesempatan, ya, karena dalam Lukas pasal 12 yang menjadi ayat dasar kita, ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa kita harus menilai zaman ini, ya, jangan sampai terlambat begitu, ya. Kita dan Tuhan Yesus sering memberikan istilahnya satu teguran keras gitu, ya. Kita ini manusia pintar melihat sesuatu yang sifatnya seperti kalau mendung mau hujan gitu, kita bisa nilai ya mau hujan begitu, ya. Kemudian kita bisa menilai tentang orang lain, nah ini dia sedang marah, ya, sedang apa gitu, ya. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Ya, mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini, dan mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ya, seiring dengan apa yang akan kita hadapi di dalam hidup ini, maka Tuhan Yesus memberikan satu kata yang penting ini untuk kita pelajari bersama-sama. Ya, seperti kita ketahui bahwa tadi kita berbicara mengenai kesempatan begitu, ya. Jadi kita betul-betul harus mengambil kesempatan tersebut. Ya, kita harus bisa menilai zaman ini, ya, zaman yang sudah bengkok, ya, zaman yang sudah bagaimana kita hidup di dalam zaman yang seperti demikian. Nah, untuk bisa menggambarkan itu, Tuhan Yesus memberikan kita 3 perumpamaan. Ya, masuk. Ya. Ada kesempatan kedua. Ya, kesempatan kedua. Ya, untuk memberi satu gambaran ini, maka Tuhan Yesus memberikan kita 3 perumpamaan. Dan 3 perumpamaan ini itu kita ambil daripada kitab Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Itu tentang pohon ara. Ya, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus ingin berbicara, ya, itu mengenai pohon ara yang tidak berbuah. Ya, pohon ara yang tidak berbuah. Karena itu bukan tak berbuah. Ya, jadi Tuhan Yesus ingin memberitahukan kita tentang adanya pohon ara yang tidak berbuah, ya. Kalau kita baca, coba kita baca teman-teman dari ayat 6 sampai 9, ya. Baca dari langsung Dindaco. Ini pohon ara juga. Ya, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ya, ayat 7 sebelahnya langsung final. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan bersama? Ya, Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Oh, berarti minta kesempatan kedua, ya. Mungkin tahun depan dia berbuah, jika tidak terbanglah dia. Iya, Iya, oke, terima kasih Lause. Jadi kalau lihat Lause bahwa perumpamaan ini berbicara mengenai ada tuan tanah, ada pengurus kebun, dan ada pohon ara. Ya, tiga fokus di sana, ya, Lause. Dan kita lihat bahwa dikatakanlah bahwa tuannya sudah datang. Ya, ini datang bukan datang yang pertama kali datang, tapi sudah 3 kali dia datang berturut-turut di dalam 3 tahun melihat pohon ara tersebut. Ya, kenyataan pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Ya,
Kemudian ya setelah dia datang dan tidak menghasilkan buah, kemudian si pengurus kebun itu berkata kepada tuan tanah tersebut, "Tuan, biarlah dia tumbuh tahun ini lagi." Nah, kalian lihat ada beberapa hal yang dia katakan, biarlah dia tumbuh hari ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Ya, jadi dia akan membuat sistem ya yang mungkin lebih baik menurut dia dan memberi pupuk, berarti dia akan memelihara. Ada dua hal yang dia katakan di sana. Mungkin tahun depan dia berbuah, jika tidak tebanglah. Ya. Nah, ini betul apa yang dikatakan oleh Fanny ya. Lause Herman enggak tadi ya? Kesempatan kedua ya. Oh ya, memang sudah aku share loh PPT-nya. Itu satu kelemahan share PPT. Ya, jadi selalu ada kesempatan kedua ya. Jadi pengurus kebun ya itu meminta kesempatan dan itu dikatakan sebagai kesempatan kedua. Sebenarnya kalau 3 tahun berarti kesempatan yang ketiga ya. Jadi ini kesempatan lagi istilahnya ya. Kemudian kita lihat ya, sebenarnya tujuan pemilik kebun anggur itu apa? Ya, tujuan dia jelas ya dikatakan ya. Dia datang ingin dapat ya pohon itu buahnya. Ya, jadi kita lihat ya. Jadi dia ingin pohon ara yang berbuah. Aku tahu ya, Lause Santoso ingin lihat buahnya. Ini buahnya. Hah? Tulisannya. Oh, ada tulisan. Tulisannya kayak Ini buatin ya. kalau kecil. Ini kecil ya? Iya. Ya, nanti suruh dia baca ayat 8 ya. Ya, itu memang kita tidak perlu huruf besar di sana, tapi suruh dia baca ayat 8 ya. Nah, dari lembar ini kita bisa mengetahui bahwa tuan daripada kebun ini adalah Allah ya, dan pengurus kebun itu adalah Tuhan Yesus. Dan buah itu adalah setiap kita orang yang sudah pernah mendengar firman Tuhan. Ya, setiap kita yang sudah pernah mendengar firman Tuhan dan ternyata kita tidak melakukannya, ternyata kita tidak hidup di dalamnya, ya, maka kita tidak bisa menunjukkan itu ya di dalam kehidupan itu keluar, yaitu buah-buah daripada firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita. Nah, jadi pemilik itu ingin menebangnya. Sia-sia ini tidak diperlukan ya. Tapi pengurus atau Tuhan Yesus itu ingin kita diberi kesempatan lagi. Ya, jadi kalau kita masih hidup, kita masih punya kesempatan. Oke, teman-teman. Itu yang pertama dari kebun ara ya. Dari pohon yang tidak berbuah. Nah, perumpamaan kedua dari perumpamaan Tuhan Yesus ini, dia ada 3 semua teman-teman. Itu diambil daripada Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Mungkin Lause Santoso baca 22 23. Enggak gilirin. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jadi Yesus kepada orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok pintu." Kami berkata, "Tuhan, bukakanlah kami pintu," dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Maka kamu akan berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan kota kami." Tetapi ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang, nyala dan di hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Di sana akan terdapat ratap dan kata gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri akan keluar. Ya. Orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu
yang akan menjadi orang yang terakhir. Iya. Terima kasih Pastor Santoso. Tahun-tahun ini. Jadi kita lihat ya rekan-rekan bahwa perumpamaan ini dimulai dengan ada satu pertanyaan atau satu tanda tanya yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Ya, saya coba ulangi ya. Pertanyaannya adalah, kemudian Yesus berjalan di keliling kota dan seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jadi perumpamaan ini dimulai dengan sebuah pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Sedikit sajakah orang yang akan masuk ke dalam keselamatan atau di dalam kerajaan Allah itu? Ya, ini pertanyaan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Ya, nah ini pertanyaannya ya, hurufnya kecil kata Lasau Santoso ya. Ya, tapi kita lihat pertanyaan ini orang mau masuk susah dulu. Pintunya seperti salib gitu ya. Ya, pertanyaan ini kemudian Tuhan Yesus jawab melalui perumpamaan. Ya, Tuhan Yesus mengatakan ya dimulai dengan sebuah perumpamaan mengenai kerajaan Allah. Ya, karena dia bertanya mengenai bagaimana sedikit sajakah orang yang diselamatkan ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa mengenai orang yang akan ke sana ya, maka ini seperti undangan pesta. Ya, undangan pesta yang ditujukan kepada semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti ya, berita mengenai Injil keselamatan itu diberitakan kepada semua orang. Ya, memang ada yang dipilih, tapi semua orang mendapat undangan pesta itu. Ya, tapi ada satu persoalan lause ya, untuk masuk ke sana itu karena terlalu banyak ya orang punya keinginan masuk ke sana ya. Semua orang ingin masuk ke sana. Ya, satu persoalan masuk ke sana berhadapan dengan banyak orang, dan yang kedua adalah masuk ke sana itu berhadapan dengan pintu yang sempit. Ya, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah tidak semudah yang kita pikirkan karena kita berhadapan dengan pintu yang sempit. Orang banyak, pintu sempit. Nah, ini kalau saya kira-kira ini pengalaman ya, bahwa kita lihat di YouTube itu ada orang mudik lebaran. Ya, berhimpit-himpitan di mobil, berdesak-desakan gitu ya. Itu udah tahu entah bagaimana ya. Dan kalau saya ingat saya kerja di di Gang Siku, kalau zaman dulu itu pasar beduk itu orang kata orang pasar senggol. Ya, jadi kalau jalan di sana ada senggol itu betul-betul bukan pasar beduk namanya ya. Jadi itu menunjukkan satu kondisi yang orang banyak berlalu lalang di sana. Nah, ini juga demikian. Undangan pesta ini tentu saja banyak orang akan ke sana. Tapi persoalannya pintunya sempit. Betul-betul kita harus menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ya. Jadi mengenai kerajaan Allah ini, ya, di dalam perumpamaan ini ingin menjelaskan kepada kita harus menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Baik itu waktu, baik itu bagaimana syarat masuk ke dalamnya itu. Ya. Karena pintu itu sempit. Dan kita lihat ya, karena sempitnya pintu itu, maka orang yang mau masuk ke sana harus berjuang untuk masuk. Ya, menundukkan kepalanya, ya, membuat slim badannya. Jadi ini bukan berarti orang gemuk susah masuk ke sana ya. Ya, jadi kita harus berusaha ya. Dengan kata lain, perumpamaan ini mengatakan kepada kita, ya, masalah kerajaan Allah itu adalah masalah perjuangan kita di dalam hidup ini. Jadi berjuanglah ya, Tuhan Yesus dengan jelas di dalam ayat itu mengatakan berjuanglah untuk masuk ke sana. Ya. Kan pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang bisa masuk ke sana gitu ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dengan jawaban berjuanglah untuk ke sana. Ya, karena untuk masuk ke sana itu butuh perjuangan. Ya. Jadi kita harus masuk ke sana dengan perjuangan
ekstra gitu ya. Dan ya ujungnya adalah bahwa itu tidak selalu terbuka pintunya. Ya, ada waktunya pintunya akan tertutup. Ya, jadi apa yang menjadi judul pelajaran minggu depan itu Boysa menjelaskan kepada kita bahwa kesempatan itu tidak akan selalu ada. Seperti yang kita katakan tadi mengenai jam botol tadi. Kesempatan tidak akan selalu ada, kita harus berjuang ya untuk bisa masuk ke dalam pintu yang tertutup nantinya, yang akan tertutup nantinya. Jadi sekarang sebelum tertutup kita harus berjuang. Selagi kita masih hidup, kita harus mengusahakannya. Ya, ini mengajarkan kita bahwa itu hal kerajaan Allah itu berbatas waktu ya. Jadi seperti pulsa gitu, ada batas waktu aktifnya ya. Jadi ini hati-hati, batas waktunya hangus ya, dan kita harus beli nomor baru lagi. Ya, oke teman-teman, jadi ini adalah perumpamaan kedua yang dihubungkan dengan kehidupan kita dan hal-hal yang akan datang. Tuhan Yesus memakai perumpamaan yang keempat, itu adalah, kalau saya kasih judul, saya suka judulnya sesuai dengan apa yang saya baca saja ya. Saya tidak ambil dari perikop. Judulnya orang yang berdahli atau orang yang beralasan gitu ya dalam bahasa Indonesianya. Iya, itu dari Lukas pasal 14 15 sampai 24. Lalu Linda Fernandus baca keseluruhannya aja, Linda Fernandus. Semua apa satu orang satu? Hah? Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Kedut semuanya aja ya. Biar cepat. Tentang orang-orang berdalih, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Sebab Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan yang mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu berkala tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Oke, terima kasih Linda Fernandus. Jadi kita lihat teman-teman bahwa perumpamaan ini dimulai dengan sebuah undangan ya. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah ya. Jadi di dalam kerajaan Allah ada satu perjamuan atau undangan kepada kita untuk masuk ke dalam perjamuan. Ya, undangan ini kalau kita lihat ya, kalau namanya undangan biasanya orang-orang yang dipilih ya. Ya dah, kalau kita ngundang biasa siapa yang ikut di dalam undangan gitu ya. Kalau orang tuanya undang gitu ya, biasa kita akan milih mengundang siapa ya, acek-aceknya gitu ya. Kemudian nanti orang family dekat, nah sahabat-sahabat baik. Ya biasa pun harus ada aturan gitu ya. Kalau satu undang harus semuanya diundang. Dengan orang kedua tidak diundang, yang acek pertama diundang. Nah itu nanti jadi perang apa nih? Yang kedua bisa diundang. Kalau kita mau hanya kita punya kesempatan punya undangan sedikit ya, mungkin biasanya selalu akan pakai aturan yang paling besar yang diambil, yang kecil boleh diabaikan. Tapi kalau kita biasanya semua paman tuh harus diundang ya, itu pangkat tinggi semua gitu ya. Nah di dalam ini kita tahu ya, kalau kita berbicara mengenai kerajaan Allah itu dimulai dari bangsa pilihan Israel ya. Jadi sebenarnya kita melihat
undangan itu awalnya itu sesungguhnya adalah orang-orang Israel sebagai bangsa pilihan, ya, di mana Allah mengundang mereka, ya, untuk menjadi umatnya begitu ya. Dan pesta itu adalah diundang kepada orang-orang yang dipilih, ya. Setuju tak? Undangan itu biasa orang yang dipilih, ya. Tidak semua orang kita undang, ya. Kita tidak ke Ansor Duo, saya ada apa nih pernikahan, ya, datanglah kalian. Nah, kacau kita, ya. Kita tidak tahu anggaran untuk perjamuannya itu mau buat bagaimana gitu ya. Jadi undangan biasanya untuk orang-orang yang terpilih gitu ya. Perjamuan besar karena satu bangsa yang besar yaitu bangsa Israel, ya. Dan Tuhan Yesus itu dikatakan bahwa dia harus mengundang orang yang diundang itu. Tapi ya, di dalam orang yang diundang itu banyak, kata orang Jambi, banyak cengkunenya, banyak tingkahnya begitu ya. Tunggu ya, saya harus begini, tunggu gitu, ada di dalam ayatnya. Kita bisa suruh anak-anak baca, karena jika kita baca juga akan habis waktunya ya. Jadi ini dikatakan sebagai satu pengundang yang tidak menghormati yang mengundang, ya, beralasan gitu ya, berdalih. Ya, jadi ada yang mereka lakukan itu sebagai berdalih, ya. Maaf, saya tidak bisa datang. Itu intinya ya teman-teman. Tapi intinya sebenarnya dia berdalih. Sebenarnya dia bisa datang ya, tapi dia mencoba membuat alasan untuk dikatakan. Yang intinya sebenarnya adalah maaf, saya tidak bisa datang. Ya. Demikian juga seringkali pengabaran Injil diberitakan pada setiap orang, ya, dan kita berdalih, atau kita diminta untuk melayani Tuhan, kita berdalih. Ya, salah satu dalih yang sering kita pakai adalah sibuk ya. Ya, jadi rekan-rekan, ini mungkin menjadi sesuatu juga introspeksi bagi diri kita ya. Maaf, saya tidak bisa, gitu ya, tidak bisa datang. Ya, tentu saja kita punya dalihnya masing-masing ya. Nah, efek daripada dalih tersebut, tuan yang merasa menghormati tamu yang diundang, dia sudah kasih tahu, dia sudah datangi, dia sudah cetak undangan begitu ya, dan tidak mau datang dan berdalih, dan tuannya tak tentu tahu ya, maka intinya adalah Tuhan itu menjadi murka, ya, marahlah Tuhan itu, ya. Demikian juga dengan keselamatan kita ya teman-teman, boleh menghubungkan ya, ini kan keselamatan ya. Waktu Tuhan sudah memberikan kesempatan ya pada bangsa pilihan tersebut ya, tapi mereka berdalih, beralasan, dan tuannya itu sudah datang sendiri, mereka tidak menerima atau tidak menghormati tuannya. Ya, mungkin ada ayat yang contoh mungkin bisa berikan ya, itu ada ayat dia mengundang, kemudian orang undangan itu malah membinasakan orang yang datang berbicara nama Tuhan. Ya, itu bercerita tentang nabi-nabi ya, nabi-nabi yang dibinasakan. Ya, jadi murkalah tuannya tersebut, ya, dan akhirnya tuannya itu memanggil setiap orang yang dia temukan di pasar, di mana-mana tuh di ayat dikatakan ya, orang lumpuh, orang yang segala kekurangan begitu ya, semua dipanggil untuk mengikuti perjamuan besar yang dia adakan. Orang yang diundang akhirnya tidak mendapatkan satu kesempatan pesta besar di tuannya ini, tapi justru orang yang tidak diundang itu kan kemudian mendapatkan kesempatan untuk hadir di dalam perjamuan yang diadakan oleh tuannya. Nah, teman-teman, sebenarnya ini sedang berbicara apa ya? Ini sedang berbicara anugerah Allah, anugerah keselamatan yang diberikan kepada bangsa Israel ya, tapi akhirnya anugerah tersebut jatuh kepada bangsa-bangsa lain ya. Tentu saja kalau ada orang Israel yang datang ya, maka dia menerima anugerah tersebut.
Tapi kenyataan sampai saat ini kita tahu bahwa ada sebagian besar orang di Israel di sana masih menunggu kedatangan Tuhan. Ya, masih menunggu kedatangan Tuhan. Jadi ini adalah perumpamaan tentang perayaan perayaan besar yang diadakan oleh Allah ya. Berarti mengenai panggilan Tuhan kepada orang-orang untuk diselamatkan. Satu tanda tanya. Ya. Ini menjadi akhir dari pemberitaan firman Tuhan minggu depan mengenai refleksinya kan. Ya, jadi kalau kita lihat, saya kira nanti kita lebih bisa mengekspornya setelah membaca ini ya. Pertanyaan ini boleh diulang dan saya kira saya tidak akan bicara di sini supaya tidak makan waktu ya nanti. Tapi di ngajar di kelas kita mau memakai semua pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Kan refleksi bagi diri kita. Pertama, jadi apa yang harus saya lakukan untuk masuk di dalam kerajaan Allah?